Cici, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya sebentar pagi ini ya Bu Cici. Ya, semakin ceria Bu Cici nampaknya pagi ini. Sehat selalu Bu Cici. Tetap semangat ya Bu Cici. Iya, Bu Cici, begini Bu Cici, saya ada tugas aksi nyata guru penggerak tentang coaching supervisi akademik ya pada pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Jadi saya ingin melihat pembelajaran yang melakukan coaching terhadap Ibu Cici, di mana coaching ini nanti ada 3 Bu Cici tahapannya. Yang pertama seperti yang kita lakukan sekarang. Sudah itu nanti ada observasinya, pembelajaran di kelas, dan yang terakhir nanti ada pasca observasi nanti yang akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Sekarang apakah Bu Cici bersedia untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini dan juga melakukan coaching di sekolah di kelas Ibu? Ya, saya bersedia Bu Irma. Terima kasih ya Bu Cici sudah meluangkan waktunya dan kesediaannya untuk aksi nyata saya ini. Kira-kira kapan ya Bu saya bisa melakukan supervisi akademiknya di kelas pembelajaran, melakukan observasinya kira-kira ya? Besok juga bisa Bu Irma, Selasa besok. Besok berarti Selasa tanggal 7 Maret ya Bu. Iya. Oke ya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan besok Ibu Cicinya sukses ya Bu ya. Kira-kira Ibu apa mata pelajaran yang akan Ibu ambil diajarkan? Kebetulan besok di kelas saya pelajarannya IPA. Materinya tentang apa? Tentang perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya apa yang mau Ibu capai besok? Tujuan dari pembelajaran IPA saya besok yaitu peserta didik mampu menjelaskan, menganalisis dan menyimpulkan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kadar keterampilannya, peserta didik dapat mempraktikkan, membuat laporan dan mempresentasikan laporan percobaan perubahan wujud benda. Oke Bu Cici, mantap sekali tujuannya Bu Cici tentang IPA perubahan wujud benda melalui praktikum ya Bu Cici ya. Baiklah Bu Cici, Ibu Cici kira-kira untuk menempuh tujuan pembelajaran itu ada enggak hambatan yang akan kemungkinan hambatan-hambatan yang akan terjadi? Saya mungkin agak sedikit khawatir ya Bu, mungkin ada dari beberapa peserta didik saya yang lupa membawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk percobaan besok. Jadi Ibu khawatir ya, murid Ibu ada yang terlupa, ada yang tidak yang membawa alat-alat praktikumnya ya untuk perubahan wujud benda. Kalau Ibu sudah tahu kekhawatiran Ibu seperti itu, apa solusi Ibu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran Ibu itu? Apa solusinya? Untuk mengantisipasinya mungkin saya juga akan membawa alat dan bahan yang akan dilaksanakan untuk percobaan besok. Jadi mana siswa yang ada lupa, ada yang tidak membawa, mungkin akan saya pinjamkan alat dan bahan yang saya bawa. Bagus sekali Bu Cici. Jadi setiap guru itu kita harus antisipasi ya Bu. Kita harus mempunyai solusi yang kemungkinan dari hambatan yang akan kita hadapi ya Bu. Jadi apa kekuatan Ibu memilih tujuan tersebut? Mengapa Ibu memilih tujuan pembelajaran tersebut? Saya harapkan anak-anak mampu memahami apa itu perubahan wujud benda dan dapat melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda gitu. Ya, baik. Oke, terima kasih ya Bu Cici. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai? Ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan, yang ingin Ibu capai pada peserta di pembelajaran besok ini? Yang ingin saya capai itu ya seperti peserta didik mampu memahami tentang perubahan wujud benda, khususnya itu materinya tentang menyublim dan mengkristal, dan peserta didik juga mampu mempraktikkan perubahan wujud benda tersebut. Area pengembangan apa yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran? Kalau boleh saya tahu areanya tentang pengembangan apa yang ingin dicapai? Saya berharap dengan praktikum dan media pembelajaran anak-anak tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran
Dan dengan diskusi kelompok, anak-anak dapat berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi itu yang Bu harapkan ya, dengan praktikum, anak dengan media, dengan praktikum, berarti anak-anak akan lebih senang pembelajaran di kelas ya Bu Cici. Dan juga dengan diskusi kelompok, kata Bu Cici tadi, bisa anak-anak itu saling berkolaborasi ya Bu Cici ya. Terus apa strategi yang akan Ibu persiapkan untuk pengembangan tersebut, strateginya yang Ibu persiapkan? Yang pertama tentu saya akan membuat SPP-nya terlebih dahulu ya Bu ya, lengkap dengan instrumen penilaiannya. Setelah itu mempersiapkan alat dan bahan untuk percobaannya dan sarana prasarana serta media pembelajaran yang akan dilaksanakan pada besok. Oke, ada RPP, ada media, ada LKPD, itu yang Ibu persiapkan sampai lengkap dengan instrumen penilaiannya ya Bu ya. Oke, bagus sekali Ibu, mudah-mudahan kita berhasil besok ya Bu. Baik Bu Cici, saya lanjutkan kembali untuk mencapai tujuan dan area pengembangan yang hendak Ibu capai. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu besok dalam proses pembelajaran? Karena besok rencananya kami akan memakai Chromebook ya Bu. Anak-anak menggunakan Chromebook dalam mempresentasikannya. Yang pertama tentu saya akan meminta bantuan kepada operator dalam mempersiapkan dan menjalankan Chromebooknya. Terus yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan guru pustaka mungkin untuk mencari referensi di buku-buku yang ada di perpustakaan, dengan kepala sekolah dan teman sejawat seperti Bu Irma juga untuk berkolaborasi. Misalnya kalau ada yang terbentur tentang materi atau kegiatan yang saya kurang paham, mungkin akan bisa bertanya. Terima kasih ya Bu Cici, banyak sekali yang bisa kita libatkan dalam proses pembelajaran Bu Cici ya. Mudah-mudahan saya juga bisa membantu Ibu dalam proses pembelajaran besok ya. Ada operator, ada pengelola pustaka, ada rekan sejawat ya. Ada kepala sekolah ya Bu Cici ya. Dan terima kasih banyak ya Bu Cici untuk pra-observasi. Mungkin saya cukupkan sampai di sini, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Kita bertemu besok pagi, mudah-mudahan Bu Cici sukses dan terima kasih banyak. Selamat bekerja dan tetap semangat. Kita coba, kita tukar ya. Ya, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, semangat, Allahu Akbar. Semangat anak-anak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nadir, silakan duduk semuanya. Ada lagi? Siapa yang ada? Farel. Siapa yang namanya? Dilza. Tasya. Tasya tadi mamanya ada WA Ibu di grup. Katanya sakit. Kalau Dilza kemana? Nggak tahu. Kalau Farel? Juga nggak tahu. Besok anak-anak Ibu kalau nggak bisa hadir ke sekolah, kalau nggak bisa kirim WA, nanti bisa pesannya dikirim ke teman.
ya, atau bikin surat dititip ke temannya juga bisa ya. Jangan sampai tidak ada kabar. Nah, kita lanjut. Sebelum kita mulai pelajaran untuk menanamkan sikap nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ada kan di buku tema kita belajar tentang lagu Maju Tak Gentar? Nah, sekarang anak ibu silakan berdiri. Tidak boleh, tidak boleh apa? Tidak boleh mundur, tidak boleh takut, ya, tidak boleh mundur, tidak boleh takut. Membela apa? Kita tidak boleh takut membela kebenaran. Oleh sebab tanya lagi. Jangan kita takut, ya. Kita harus bersama untuk mengusir menyerang atau menjajah supaya apa? Supaya yang merdeka. Nah, itu dia sebentar ya. Kita harus berani membela kebenaran dan bersama-sama berjuang untuk merdeka. Nah, itu dia arti dari lagu Maju. Presentasnya pakai itu aja. Itu aja pakai. Itu aja penjelasan di situ. Dan kalau tadi tampilkan dibaca di depan meja yuk. Silakan maju. Coba bawa kamera. Silakan siapa yang jadi silakan Pak Panca. Pembawa acaranya ada yang terjadi pembacaannya. Yang lain aja. Siapa pembacaannya dan pembawa
juga tidak. Kita kelumika, dua enam ulian yang misalnya kita berawal di kapal, kita pemuda, lima sama ulian. Teman-temannya Wujud mental kubur barok adalah padat. Dua, wujud kabur barok ketika dipanaskan adalah padat. Tiga, menurutmu disebut apakah berubah tersebut? Empat, kabur barok yang menguap tanpa berwujud. Dan lima, wujud dua kabur barok yang mengenai keadaan atau kabel adalah padat. Nah, menurut apakah peristiwa perubahan wujud tersebut yang menyebutkan ibu dan kabur baru berbentuk padat apabila diberi panas atau kalau akan berubah wujud menjadi gas yang disebut dengan mesin. Kabur baru yang menguap berbentuk gas apabila diberi dingin atau berubah wujud menjadi padat yang disebut dengan mesin. ada yang beda jawabannya dengan kelompok biru. Ada yang beda. Sama. Ada yang beda. Ada. Ada yang sama. Ada yang berbeda. Ada yang berbeda sama semua. Beda. Wujud beda kapur baru apa wujudnya? Ada. Sama semua. Sama kelompok yang depan. Sama. Wujud kapur baru ketika dipanaskan adalah sama semua. Ada yang buat cair. Nomor 2. Apa isinya? Cair, Bu. Cair. Loh. Wujud kapur barus ketika dipanaskan. Nah, apa bentuknya? Ada yang menyebut berbentuk gas, ada yang menyebut berbentuk cair. Nah, ketika tadi kita melakukan percobaan, ketika dia dipanaskan, apa yang terbentuk banyak itu? Apa? Asap. Asapnya itu berbentuk benda apa? Cairan. Di dalamnya ada nggak kelihatan cairannya? Ada. Nah, kapur barus ini sebenarnya hampir sama dengan air. Kalau dibakar dia apa? Cair. Kalau makin lama dia akan habis dan apa? Ada muncul asap uap-uapnya. Nah, jadi kapur barus ini dengan air bedanya, kalau kapur barus ini pas pertama kali kita bakar api aja udah langsung banyak ya. Ya, jadi agak beda dengan air. Kalau air udah 100 derajat apinya, panasnya, baru dia berbentuk uap. Kalau kapur barus sebentar aja kita bakar dia udah banyak uapnya, dan lama-kelamaan akan habis. Nah, jadi nomor 2 ini memang ada 2 versi jawabannya. Ada dia mencair dan ada dia berubah menjadi gas uap, karena dia ada uapnya, ada lama-kelamaan dia akan habis airnya yang ada di dalam kaleng. Nah, lanjut nomor 3. Menurutmu disebut apa peristiwa perubahan wujud tersebut? Pasti bisa. Semangat. Ya, tadi masih kata yang pertama harus bisa. Jadi bisa.
calon guru penggerak angkatan ke-6. Pada kali ini saya ingin menampilkan sebuah percakapan pasca observasi pembelajaran yang saya lakukan terhadap Ibu Sri Novita, yaitu guru kelas 5, dan juga akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Alvin. Baiklah, kita lanjutkan video saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Cici, ceria sekali hari ini ya. Kita pagi ini kita pakai baju seragam ya Bu Cici ya. Baik Bu Cici, tadi saya perkenalkan bahwa ini merupakan kelanjutan kita dari yang observasi yang kemarin kita sudah melakukan sudah observasi, dan sekarang ini adalah langkah terakhir, yaitu pasca observasi kelas yang saya lakukan terhadap kelas Ibu Cici kemarin ya. Baik Bu Cici, pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa tujuan percakapan saya hari ini yaitu tentang pembelajaran yang berpusat pada murid yang Ibu lakukan, yang Bu Cici lakukan pada waktu observasi ya Bu Cici ya. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan yaitu dengan obrolan percakapan kita hari ini nanti akan ada perbaikan terhadap pembelajaran saya di rumah. Terus Bu Cici, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Atau setelah saya lihat bagaimana perasaan Ibu setelah saya lihat di belakang proses observasi pengajar itu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya yang tentu yang pertama senang, walaupun sebenarnya masih ada grogi-groginya, karena sebagaimana kita tahu walaupun sebenarnya udah siap, kalau dilihat oleh teman, oleh sekolah atau penilai, pasti tetap ada rasa groginya. Tapi saya sangat senang kemarin Kak, sudah dilihat oleh rumah kita. Dia grogi ya, padahal saya tidak makan orang. Oke, Bu Cici, kita lanjutkan. Boleh nggak Ibu ceritakan kembali apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu capai dari proses pembelajaran itu kemarin? Kemarin kan tujuan dari pembelajaran saya yaitu tentang kita kemarin fokus ke IPA ya Bu Irma ya. Iya. IPA itu siswa dapat menjelaskan, menganalisis, menyimpulkan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Lalu siswa dapat mempraktekkan, membuat laporan, setelah itu mempresentasikan laporan percobaan seperti itu kita kemarin ya Bu Irma, tentang perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor. Apakah anak-anak sudah mencapai tujuannya? Sudah Bu Irma, saya kemarin melihat anak-anak itu udah paham itu apa perubahan wujud benda yang mengkristal, perubahan wujud benda yang menyublim, seperti itu. Jadi berarti apakah sudah nampak Bu Cici tentang pembelajaran yang berpusat pada siswanya? Sudah aktif semuanya ya Bu? Iya, semuanya bekerja, semuanya ikut bekerja, semuanya di dalam kelompok itu sudah ada tugasnya masing-masing. Jadi mereka sudah berkolaborasi bersama-sama bekerja. Jadi berdampak pembelajarannya. Jadi itulah yang diharapkan sekarang ini Bu Cici di kurikulum Merdeka Belajarnya. Anak itu benar-benar aktif sendiri itu, yang artinya berpusat, anak itu menemukan ide-ide kreatif, jadi berpusat itu kepada siswa. Jadi kita nih sebagai guru ya Bu Cici tinggal kita mengarahkan saja. Ya Bu Cici, coba Ibu ceritakan terkait pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Apakah ada hal baik yang tidak harus dipertahankan dari sini? Hal baiknya yang harus Ibu pertahankan? Yang paling mencoloknya kemarin itu kami baru mencoba ya Bu Irma ya, menerapkan IT dalam pembelajaran. Jadi anak-anak itu membuat presentasi
membuatnya dengan apa? Menggunakan Microsoft PowerPoint gitu. Lalu dalam pembelajaran juga sudah pakai media, sudah pakai alat tambahan. Jadi pembelajarannya itu sudah sangat menyenangkan. Jadi mungkin hal itu yang bagus bikinnya TV dengan menggunakan MCV dengan media itulah hal-hal yang baik ya. Jadi kalau ada hal-hal yang baik tentu masih ada hal yang kurang yang harus Ibu Cici perbaiki ya. Kalau ada yang perlu dipertahankan ada yang perlu diperbaiki apa contohnya? Apa ya Bu Irma? Kayak tadi sudah saya katakan kalau karena perdana kami menggunakan MCV, jadi mungkin agak membutuhkan waktu anak-anak itu dalam mengerjakannya. Jadi kami membutuhkan waktu yang panjang kemarin ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi seharusnya itu tuh nanti akan diulang, dipelajari lagi, diulang lagi, diasah lagi. Dan karena kemarin itu praktek, karena mungkin sebelumnya saya juga jarang melakukan praktek. Jadi ketika melakukan praktek itu waktunya lama. Kalau misalnya sudah terbiasa melakukan praktek, mungkin kami akan biasa saja, jadi waktunya tidak akan tersisa lama. Mungkin itu yang harus kami biasakan, mungkin itu yang jadi kesulitan dari pembelajaran. Kesulitan Ibu ya, itu tidak begitu lagi dijelaskan mengenai bikin bersama untuk anak-anak juga hal baru yang pertama. Ada kesulitan yang lain Bu Cici? Ya, itu mungkin penguasaan kelasnya juga di rumah. Anak-anak banyak yang bertanya ke sini, Bu ini gimana, jadi saya agak harus tingkatan, jadi harus penguasaan kelasnya juga harus dimaksimalkan lagi gitu. Ya, mudah-mudahan Cici bisa mengatasi kesulitan yang terjadi ke depannya ya. Terus apa kira-kira Bu Cici lakukan untuk menghadapi kesulitan yang terjadi? Mungkin akan terus belajar di rumah terus lagi, dan anak-anaknya juga terus saya biasakan dengan hal-hal yang sudah saya terapkan kemarin seperti menggunakan TV, bekerja di praktik, membawa alat tambahan seperti itu, terus menggunakan media pembelajaran. Itu dari segi anak-anak yang diharapkan. Dari segi di Bu Cici ada yang perlu Bu Cici kembangkan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Mungkin bisa dengan seperti pelatihan bersama pembelajaran, terus bertanya kepada orang-orang yang lebih hebat saya lihat gitu. Terus dalam kegiatan KKD mungkin bisa berbicara dengan teman-teman. Jadi banyak cara mengatasi kesulitan yang dalam kompetensi. Artinya tadi Bu Cici sebutkan adalah meningkatkan kompetensi yang ada pada diri sendiri, mengikuti pelatihan online, dengan mengikuti KKD, Bu Cici sampaikan tadi ya. Dari segi siswa juga kita harus terus melatih, menggali siswa ya Bu. Itu membuat kesulitan. Kira-kira untuk mengatasi kesulitan tersebut, kapan Bu Cici mau melaksanakannya? Kalau boleh tahu, kapan Bu Cici mau melaksanakan kesulitan tersebut? Sebenarnya saya akan melakukan kembali apa yang sudah kita lakukan mungkin pada pembelajaran berikutnya, dan menerapkan lagi apa yang sudah saya laksanakan itu supaya kesulitan itu bisa teratasi. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Ibu atau setidaknya memotivasi Ibu? Bisa sekali terima, misalnya dengan motivasi dari ibu kepala sekolah, apalagi kepala sekolah kita itu kan seorang pengajar praktek, mungkin ilmunya banyak, jadi bisa saya belajar dan diberi motivasi oleh beliau. Dan juga seperti Bu Irma, sudah ada CDP sekolah kita, bisa berbagi ilmu dan bisa memberi motivasi bagi saya dalam pembelajaran supaya lebih baik lagi. Terima kasih, terlalu memuji. Kita juga dulu sama-sama belajar ya Bu Cici. Ini
memanfaatkan ini saya bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di SPN 29 ini untuk mewujudkan pendidikan yang bersifat kepada anak juga lebih nyaman, lebih senang untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Apa harapan Bu Cici ke depannya? Harapan saya ke depannya yaitu pembelajaran yang sudah baik, sudah menarik bagi siswa, yang sudah melibatkan siswa dalam pembelajaran, berfokus pada siswa itu tetap bertahan. Dan semangat saya itu tidak dulu seperti itu, selalu berkobar-kobar untuk praktik baik itu. Itu yang ditunggu ya Bu Cici, mudah-mudahan Bu Cici bisa lulus di guru penggerak angkatan ke-9 menggantikan saya angkatan 6 sampai Bu Cici sambung dengan angkatan 9 ya Bu Cici. Kita guru penggerak itu diawali dari tergerak hati kita untuk melakukan perubahan, baru kita bergerak dan menggerakkan komunitas dan teman-teman kita. Baik Bu Cici, adakah lagi yang masih mengganjal dari proses yang dilakukan atau dari selama ini ada yang mengganjal? Yang mengganjal mungkin tidak, cuma saya agak tersandung ya, karena di lokal saya itu ada satu anak yang agak susah ikut mama, tapi karena kemarin kami pakai SCP, jadi dia tiba-tiba bisa saja dia main gitu, bisa saja terus teman-temannya cemburu karena dia yang mengetik, dia yang mengerjakannya, tapi dia juga bisa mengikutinya gitu. Berarti selama ini saya belum menerapkan pembelajaran yang mungkin menyenangkan bagi dia. Setelah saya coba lakukan itu, saya kira saya untuk merubah cara belajar yang berfokus kepada siswa, yang dibutuhkan oleh siswa, apa itu gaya belajarnya, cara belajarnya, seperti itu. Dan saya mungkin butuh masukan tentang cara mengajar yang baik dari teman-teman apalagi dari rumah yang sudah selesai DGP-nya gitu. Baik, jadi itu yang Bu Cici, itu yang mengganjal Bu Cici ya, ada siswanya yang kurang pertama kurang aktif ya, tapi dengan kita memahami karakteristik gaya belajarnya kita mampu mengaktifkan peserta didik. Jadi itulah Bu Cici harapan kita sebagai guru ini, setidaknya kita mampu menemukan minat belajar anak itu dari dalam dirinya sendiri tanpa ada dukungan, tanpa kita suruh, dia sudah bergerak sendiri ya Bu Cici ya, itulah harapan kita. Baiklah Bu Cici, terima kasih itu diskusi kita pada sesi ini. Pada sesi ini semua terima kasih atas Bu Cici dan selamat bekerja. Oke, tunggu dulu ya. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, demikian pidato pasca observasi kita pada pagi hari ini dengan isu kita dengan pengajar praktik Bapak